Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rosul. Saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem pembayaran internet. Tugas kali ini adalah saya harus mempresentasikan tabel database dari proyek yang saya buat. Yang pertama, analisa database e-billing ISP, Internet Service Provider. Secara keseluruhan, rancangan database ini sudah sangat komprehensif untuk mendukung operasional bisnis service provider. Struktur ini tidak hanya mencakup urusan penagihan dasar, tapi juga sudah menyentuh operasional teknis jaringan. Yang pertama ada daftar tabel user itu tabel data pengguna, admin, staff, teknisi. Terus ada tabel kedua itu customer itu data detail pelanggan dan koneksi. Yang ketiga ada tabel paket, yaitu untuk tabel paket layanan internet. Yang keempat ada tabel invoice, yaitu tagihan invoice pelanggan. Yang kelima ada tabel payment untuk catatan pembayaran. Yang keenam ada tabel tiket untuk keluhan pelanggan. Yang ketujuh ada tabel router untuk data perangkat router mikrotik. Yang kedelapan ada tabel bank account, rekening bank untuk pembayaran. Yang kesembilan ada notifikasi template notifikasi WhatsApp. Yang ke-10 ada mikrotik user PPOE, dan yang ke-11 ada mikrotik user statik. Nah, dimulai daripada tabel yang pertama, yaitu tabel user sendiri menyimpan pengguna sistem, admin, staff, teknisi, pelanggan. Nah, untuk kolomnya itu yang pertama ada yang digunakan untuk pertama kali tabel user itu ada Google Out. Terus ada juga seperti secara manual juga ada username, masukkan username dan password untuk semua role. Nah, tabel berikutnya adalah tabel customer. Tabel customer sendiri itu ada ID, company ID, terus user ID, address, lokasi, paket ID, register date, sales, router name, connection, PPOE username, PPOE password, static IP, ONU name, ONU SN, MAC address, latitude, longitude itu untuk lokasi koordinat rumah pelanggan. Terus ada status, apakah pelanggan itu belum diinstalasi untuk pemasangan atau aktif, isolir, atau datanya dihapus. Terus ada status, ada delete, ada create by add, update by, dan update add. Untuk tabel berikutnya ada tabel paket. Yang pertama ada ID, nama, price, dan description. Untuk berikutnya ada tabel invoice, tagihan bulanan pelanggan. Yang pertama di kolomnya itu ada kolom ID, company code, invoice number, terus customer ID, billing periode, amount, due date, status, is delete, create by, create add, update by, dan update add. Untuk tabel berikutnya ada tabel payment, catatan semua pembayaran. Ada ID, company code, invoice ID, terus ada payment channel, amount paid, unique code, fraud of payment. Ada lagi PNG reference, terus status, is delete, create by, verify by, paid add, update by, dan create add. Tabel berikutnya ada tabel tiket, ini untuk keluhan pelanggan. Di dalam itu ada ID, tiket number, customer ID, subject, description, status, priority, assigned to, terus ada create add dan update add. Yang berikutnya ada tabel router, ini untuk data perangkat router mikrotik. Yang pertama ada ID, nama, IP address, username, password. Jika menggunakan PPOE, port, description, status, create add, dan update add. Yang berikutnya ada bank account. Bank account itu kolomnya itu ada ID, bank name, account number, account holder, branch, is active, create add, dan update add. Yang berikutnya ada tabel notifikasi,
ID, name, reminder date, reminder time, reminder type, target customer, show link, mention template, create ad, dan update ad. Yang berikutnya ada mikrotik user PPOE. Nah, dalam mikrotik user PPOE ini ada ID, customer ID, username password, profile, service, router ID, status, comment, create ad, dan update ad. Untuk berikutnya ada mikrotik user static, ada ID, customer ID, IP address, MAC address, router ID, status, comment, create ad, dan update ad. Nah, ini untuk bagian entity relationship diagramnya atau IRD saya, Pak. Ada user, paket, ini untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya ada relasi antara tabel. Nah, ini untuk relasi antara tabelnya. Ada customer itu user ID cache date, ini untuk tampilannya. Dan untuk berikutnya ada hak akses per role. Dashboard utama itu NOC pasti semua. Admin pusat itu semua dia bisa membuka keseluruhan. Sedangkan NOC itu ada data notifikasi, data rekening, sama pengguna dan staff dia tidak bisa. Untuk teknisi sendiri yang tidak bisa itu dia data paket internet, data notifikasi, data router, data rekening, pembayaran cash, pembayaran transfer, pembayaran payment gateway, store tunai, dan pengguna untuk user. Untuk sales sendiri itu hanya bisa dashboard utama, dashboard transaksi, data pelanggan. Yang tidak bisanya itu data paket internet, data notifikasi, data router, data rekening, user PPOE, user static, dan user pengguna. Dia tidak bisa untuk sales. Untuk customer sendiri yang bisa dilihat itu hanya dashboard utama, invoice, dan store tunai. Nah, untuk berikutnya ada data default sheet, user administrator, ini tidak perlu. Nah, kelebihan Descent, integrasi mikrotik yang sangat jelas, pemisahan tabel rows, mikrotik user PPOE, dan mikrotik user static membuat manajemen bandwidth dan autentikasi pelanggan menjadi terstruktur. Sistem soft delete, pengguna kolom is delete pada tabel krusial seperti customer, invoice, dan payment sangat baik untuk menjaga rekam jejak, audit, dan mencegah kehilangan data secara tidak sengaja. Manajemen notifikasi, adanya tabel notifikasi dengan fitur pengingat reminder. Otomatis H-3 dan H-1 menunjukkan bahwa sistem ini proaktif dan menekan angka penunggakan. Role Based Access Control, RBAC, pemisah hak akses yang detail antara admin pusat, NOC, teknisi, sales, dan customer, memastikan keamanan privasi dan data operasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan, boleh Pak, saya terima masukannya. Sepertinya masih banyak kekurangan dari tabel database ini. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan saya masukan agar proyek saya ini bisa menjadi yang terbaik lah Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.